Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan lagi kajian kita dengan buku Prinsip Dasar Islam, masih di prinsip yang ke-13 tentang al-wala wal bara di halaman 250. D. Pembagian manusia berdasarkan al-wala dan al-bara. Ya, mereka-mereka yang harus kita berikan wala kita, loyalitas kita kepada mereka, dan mereka-mereka yang harus kita tujukan bara kita terhadap mereka, sikap berlepas diri kita dari mereka. Ini secara umum terbagi menjadi 3 kelompok manusia. Yang pertama, orang yang berhak mendapatkan wala secara mutlak. Yang pertama, orang yang berhak mendapatkan wala atau loyalitas secara mutlak. Kita baca garis besarnya dulu. Kemudian yang kedua, orang yang berhak mendapatkan wala di satu sisi dan barak di sisi yang lain. Yang kedua, orang yang berhak mendapatkan wala di satu sisi dan barak di sisi yang lain. Setengah-setengah sesuai kadarnya. Dan yang ketiga, berarti ini lawan yang pertama, orang yang berhak mendapatkan barak secara mutlak. Orang yang berhak mendapatkan bara secara mutlak. Yang pertama dahulu, orang yang berhak mendapatkan wala atau loyalitas kita secara mutlak. Siapa mereka? Yaitu orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka melaksanakan kewajiban mereka dalam agama dan meninggalkan larangan-larangan agama dengan ikhlas, semata-mata karena Allah. Ringkasnya, yang pertama ini mukmin kamilul iman, mukmin yang sempurna imannya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang pertama jelas para nabi dan rasul. Kita harus sikap wala kepada para nabi dan rasul. Loyalitas kita harus kita tujukan buat mereka. Kita tidak boleh biasa-biasa saja saat menjumpai ada seorang nabi yang direndahkan, sekalipun itu bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kan sebagai seorang mukmin diperintahkan mengimani semua nabi, diperintahkan mengimani semua rasul, semua atau sebagian? Semua. Maka kalau kita mendapati Nabi Isa alaihissalam, ya, dituduh oleh orang-orang kufar bahwasannya beliau begini dan begitu, kita tidak boleh biasa-biasa saja. Harus menunjukkan loyalitas kita kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang utusan Allah. Kalau kita bisa menyanggah, kita sanggah. Tidak. Nabi Isa tidak begitu. Nabi Isa tidak pernah mengatakan kepada umatnya, jadikan aku sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam, begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu juga Nabi Nuh dan seluruh nabi-nabi yang lain. Kita tunjukkan loyalitas kita kepada mereka. Setelah golongan para nabi dan rasul, datang berikutnya golongan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus tunjukkan sikap loyalitas kita kepada
para sahabat. Jikalau kita mendapati sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam difitnah, dikatakan yang tidak-tidak, semampu kita sanggah, ya. Sahabat-sahabat Nabi tidak sebagaimana yang dituduhkan. Sahabat-sahabat Nabi tidak sebagaimana yang difitnahkan, ya. Kemarin ada omongan dari orang liberal, ya, bahwasanya pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi perselisihan yang hebat antara sahabat Umar dan sahabat Abu Ubaidah. Kata orang liberal ini, beliau berdua berebut kekuasaan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka alhamdulillah ada saja orang yang menjumpai cuplikan ceramah itu kemudian memberikan sanggahannya, ya. Dicari di semua kitab induk sejarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak ada satupun riwayat yang mengatakan menjelaskan seperti itu, bahwa Umar dan sahabat Abu Ubaidah radhiyallahu anhuma berebut kepemimpinan, berebut kekuasaan. Yang ada malah Umar selalu mengedepankan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala untuk menjadi khalifah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan image-nya negatif sekali, ya. Sahabat sepeninggal Nabi tidak ada, seakan tidak ada rasa duka, tidak ada rasa sedih, bahkan malah berebut kekuasaan, ya. Nah, ini tuduhan yang sungguh keji terhadap para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuduhan-tuduhan yang lain, ya. Tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah misalnya terhadap Abu Bakar, terhadap Umar, terhadap Aisyah, terhadap Hafsah radhiyallahu anhum jami'an, ya. Kita jelaskan kepada kaum muslimin bahwa mereka radhiyallahu anhum, para sahabat, tidak sebagaimana yang difitnahkan, tidak sebagaimana yang dituduhkan. Kita tunjukkan sikap loyalitas kita kepada para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang menentang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti dia atau berarti kita tidak lagi bersama dengannya, ya. Kita menyatakan bahwa kita tidak satu barisan dengannya karena dia dengan begitu lancangnya berani merendahkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merendahkan sahabat Rasul berarti juga merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan mengatakan Rasulullah itu enggak becus cari sahabat. Seakan Rasulullah itu enggak pandai cari kawan. Seakan mengatakan begitu, ya. Maka merendahkan sahabat bukan perkara sederhana, bukan perkara main-main, ya. Mendiskreditkan para sahabat tentu tidak sebagaimana mendiskreditkan orang biasa. Perkaranya jauh lebih berbahaya. Jadi ini yang pertama, loyalitas kita berikan kepada al-mu'min kamilul iman, orang-orang beriman yang sempurna imannya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Para sahabat, para nabi, para rasul atau orang-orang soleh yang ada di sekitar kita, ya. Kita berikan loyalitas kita kepada mereka. Kedua, orang yang berhak mendapatkan wala di satu sisi dan bara di sisi yang lain. Siapa dia? Yaitu seorang muslim yang melakukan maksiat. Di satu sisi kita masih wala kepada dia karena statusnya sebagai seorang muslim. Di sisi yang lain kita barok dari dia, berlepas diri dari dia karena dia melakukan maksiat, ya. Jadi sesuai kadarnya, sesuai dengan kadarnya. Yaitu seorang muslim yang melakukan maksiat, yang melalaikan sebagian kewajiban agamanya dan melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan Allah, namun tidak menyebabkan ia menjadi kufur dengan tingkat kufur yang besar. Dia maksiat, tapi kemaksiatannya tidak membuat dia keluar dari Islam. Kan enggak semua kemaksiatan membuat keluar dari Islam, ya. Riba misalnya membuat seorang keluar dari Islam atau tidak? Tidak. Judi juga tidak, minum khamr juga tidak, ya. Mencuri juga tidak, walaupun ini tetap dosa besar, ya. Jangan mentang-mentang wah aman enggak ngeluarin dari Islam. Bisa aja nih, ya. Bolehlah dikit-dikit, enggak, ya. Ini tetap bahaya. Tapi tetap harus dipahami, digarisbawahi, dosa-dosa ini tidak membuat pelakunya keluar dari Islam. Tapi misalnya praktik perdukunan itu membuat pelakunya keluar dari Islam, tidak? Ya, ya.
sihir itu membuat pelakunya keluar dari Islam. Mencela sahabat bisa membuat pelakunya keluar dari Islam. Mengolok-olok agama bisa membuat pelakunya keluar dari Islam. Jadi dibedakan mana dosa-dosa yang masih dalam tanda kutip aman, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan dosa-dosa yang membuat pelakunya keluar dari Islam alias murtad, alias murtad. Nah, ini yang kita sedang bahas adalah dosa yang tidak membuat pelakunya jadi murtad. Dasarnya, dalilnya adalah riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya ada seseorang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah, diberi laqab Himar, dan ia sering membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Ia pernah didera, dicambuk gara-gara minum khamr. Kemudian pada suatu hari dia dibawa lagi menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sebab yang sama. Lalu beliau memerintahkan orang tersebut untuk didera, dicambuk. Lalu ada seseorang dari kaum yang berkata, "Ya Allah, laknatlah orang ini." Sering sekali dia dibawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dicambuk. Ini orang kok kayak nggak ada kapoknya, udah laknat aja ya Allah. Sampai keluar, mungkin jengkel kali ya nih sahabat, Ini orang kok nggak ada kapoknya, nggak ada sadarnya, nggak ada pahamnya, bolak-balik dicambuk gara-gara alasan yang sama, gara-gara sebab yang sama. Saat mendengar hal tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tam'anuhu." Jangan kau laknat dia. Jangan kau doakan dia terkena laknat. Fa wallahi ma 'alimtu illa annahu yuhibbullaha wa rasulah. Demi Allah, saya tidak mengenal orang ini kecuali sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Di satu sisi dia masih senang mabok, tapi di sisi yang lain Nabi SAW mengenal dia sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah tetap membela orang ini karena statusnya sebagai muslim, karena statusnya sebagai mukmin, karena statusnya sebagai seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi di sisi yang lain Rasulullah SAW tetap berlepas diri. Buktinya apa? Tetap memberlakukan hukuman cambuk kepada orang ini, Jadi sesuai dengan kadarnya. Gak mentang-mentang muslim terus loyal kepadanya, terus kemudian tutup mata dari kesalahannya, enggak. Di saat itu Nabi SAW jadi pemimpin dan beliau punya hak untuk memberlakukan hukuman kepada rakyatnya, dan rakyat beliau saat itu adalah para sahabat. Sejelek-jeleknya sahabat ini, tetap jauh lebih baik dibandingkan yang bukan sahabat. Tetap jauh lebih baik dibandingkan kita yang bukan sahabat. Jadi serendah-rendahnya level sahabat tetap jauh lebih tinggi dibandingkan setinggi-tingginya level orang yang bukan sahabat. Cukup status mereka sebagai seorang sahabat Nabi saja itu sudah cukup untuk membuat mereka unggul dibandingkan orang lain. Mereka itu lahir di masa itu, di tempat itu, menjadi kawan Nabi SAW bukan sebuah kebetulan. Bukan sebuah kebetulan. Memang Allah pilih orang-orang inilah yang pantas menjadi kawan-kawan Nabi Muhammad SAW. Kita ini dipandang nggak pantas sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti kita ini nggak ada nilainya, enggak. Kita memang belum pantas aja dan nggak pantas aja menjadi sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan kalau mungkin ada yang punya impian, harapan gitu, kayaknya enak ya hidup di zaman Nabi itu, bisa ketemu Nabi langsung SAW, bisa belajar langsung, interaksi langsung sama Nabi SAW. Ya itu sisi enaknya. Sisi nggak enaknya, alih-alih jadi pengikutnya Nabi SAW malah jadi pengikutnya Abu Jahal, malah jadi pengikutnya Abu Lahab. Model-modelan kita begini, udahlah kita sadar diri aja, jauh kita kualitasnya dibandingkan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya aneh kalau ada orang yang kok dengan gegabah dan lancangnya merendahkan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang berhak mendapatkan bara' secara mutlak. Ini berarti lawan yang pertama nih, yaitu orang musyrik dan kafir, baik ia dari Yahudi, Nasrani, Majusi atau yang lainnya. Sedang jika seorang muslim melakukan perbuatan yang menyebabkannya menjadi kafir, maka dia dinyatakan orang yang murtad. Kayak itu tadi, seorang muslim yang melakukan praktik
perdukunan, seorang muslim yang mengolok-ngolok agama, selalu saja menjadikan agama sebagai bahan candaan, ya, bahan tertawaan, ini bisa terancam murtad. Misalnya berdoa kepada selain Allah, meminta pertolongan di saat sulit kepada selain Allah, serta bertawakal kepada selain Allah, atau meninggalkan sholat wajib, mengingkari kewajibannya, ya, meninggalkan sholat wajib disertai dengan pengingkaran terhadap kewajiban sholat fardu. Ini para ulama sepakat, kafirnya orang ini, ya, seorang yang mengingkari kewajiban sholat fardu itu kafir. Ulama sepakat, ya. Yang tidak sepakat yang bagaimana? Yang meninggalkan sholat tapi masih yakin sholat hukumnya wajib, ya. Ini dalam tanda kutip masih mending yang kedua ini, ya, dia jarang sholat atau bolong-bolong bahasa kitanya. Tapi kalau ditanya sholat fardu itu hukumnya apa, dia menjawab wajib. Nah, orang seperti ini masih diperselisihkan oleh para ulama, apakah dia juga kafir ataukah tidak kafir. Yang disepakati oleh para ulama akan status kekafirannya adalah dia yang mengingkari kewajiban sholat, walaupun dia sholat, ya. Pak, kalau sholat fardu itu hukumnya apa? Ya terserah, yang mau silahkan, yang enggak ya udah, ya. Lalu Bapak selalu sholat bahkan di masjid saf pertama lagi, ya saya mau aja, gitu. Orang seperti ini disepakati oleh para ulama keluar dari Islam karena dia tidak meyakini wajibnya sholat yang lima waktu, ya. Jadi masalah menjaga keyakinan ini adalah batas terakhir ini, garis terakhir. Ketika kita belum bisa melaksanakan sebuah perintah atau meninggalkan larangan, minimal jangan mengingkari hukumnya. Ya minimal itu. Ya minimal jangan mengingkari hukumnya. Taruhlah ada yang masih belum bisa meninggalkan riba misalnya. Maka jangan mengingkari haramnya riba, jangan, ya. Harus tetap dia yakini riba itu haram, hanya saja sekarang masih berusaha keras untuk meninggalkan praktik riba, ya. Jangan sampai kalau belum bisa meninggalkan musik terus kemudian menghalalkan musik, ya. Itu bahaya juga, ya, itu berbahaya. Bahkan mereka yang mengatakan musik itu boleh, ya, halal, itu kalau didoakan mudah-mudahan nanti meninggal saat dengerin musik, ya. Mau nggak kira-kira dia? Nggak mau, ya. Itu di bawah alam sadar, ya. Hati kecilnya juga meyakini musik itu jelek, haram, ya. Ya udah kalau gini aja deh, kalau ente itu masih terus-terusan aja nggak yakin musik itu haram, ya karena syubhat yang ada di pemahaman antum begitu. Ya sudah gini aja, mudah-mudahan nanti antum meninggal dalam kondisi mendengarkan musik lah, udah gitu aja, ya. Kira-kira gimana? Dia bakal amin apa nggak amin tuh? Ya, nggak akan, ya. Dia juga paham, sadar bahwasanya musik itu haram, tapi hanya saja masih berkutat syubhat di kepalanya, ya, atau hawa nafsunya lebih mengedepankan. Ya, hawa nafsu itu bisa karena dia sendiri senang musik, atau jamaahnya banyak yang suka musik, dia takut ditinggal jamaahnya. Macam-macam hawa nafsu yang membuat dia akhirnya enggan mengatakan musik itu haram, ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita belum bisa melaksanakan sebuah perintah atau meninggalkan sebuah larangan, minimal jangan ingkari hukumnya, ya, minimal jangan ingkari hukumnya. Itu garis terakhir, itu batas terakhir, ya. Nah, kemudian yang kelima berarti ini hak-hak al-wala, halaman 252. Ahlussunnah wal Jamaah memandang bahwa dalam al-wala terdapat hak-hak yang harus dipenuhi. Di antaranya 1, hijrah, yaitu hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim, kecuali bagi orang yang lemah tidak mampu hijrah atau tidak dapat berhijrah karena kondisi geografis, politik kontemporer yang tidak memungkinkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa almustad'afina minar rijali wan nisa wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika 'asallahu an ya'fu 'anhum wa kana Allahu 'afuwan qadira 'afuwan ghafura." Ya, yang pertama ini
kalau kita alih bahasakan ke bahasa kita, tepatnya justru kewajiban yang harus dilakukan saat kita berwala. Di antara kewajiban yang harus kita lakukan saat kita sudah berwala kepada Islam dan kaum muslimin adalah ikut hijrah. Ya, contohnya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berwala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka rela meninggalkan tanah airnya, negerinya, ya keluarganya, harta bendanya di Mekah demi berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala mereka tunjukkan, ya. Jadi wajib berhijrah dari negeri muslim, dari negeri kufar ke negeri muslim, ya, sebagai bentuk loyalitas dia kepada Islam. Ya, kalau dia memang loyalitas penuh kepada Islam, harusnya dia mau menyusul di mana Islam itu ada dan kuat. Dan alhamdulillah kita berada di negeri yang mayoritas, ya, dihuni oleh kaum muslimin. Ya, kita juga untuk bisa melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. Ya, walaupun di sebagian tempat ada saja sedikit gangguan, sedikit halangan, rintangan, tapi itu tidak membuat kita tidak bisa melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Katakanlah di sebagian saudara atau sebagian daerah kita untuk melaksanakan sunnah itu sangat sulit. Tapi setidaknya untuk melaksanakan rukun Islam yang 5 dia masih bisa di tempat itu, ya. Terlepas di tempat itu ahlu sunnah mayoritas atau minoritas, insya Allah dia masih boleh sholat. Ya, insya Allah dia masih boleh puasa Ramadan. Zakatul fitr juga bahkan masih difasilitasi. Itu negeri kita alhamdulillah, ya. Tapi kalau di negeri-negeri yang lain maka tidak semudah ini. Maka ini merupakan nikmat yang besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala bagi negeri kita ini, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kebaikan, keamanan dan keberkahan negeri kita ini. Kemudian yang kedua, membantu dan menolong kaum muslimin dengan lisan, harta, jiwa dan jiwa di semua belahan bumi dan dalam semua kebutuhan baik dunia maupun agama, ya. Dimanapun saudara kita, apakah mereka di Palestina, apakah mereka di Yaman, apakah mereka di Suriah, apakah mereka di sebagian tempat-tempat di negeri kita sendiri yang mereka merupakan kaum muslimin yang minoritas yang kemudian ditindas, ataukah di Eropa, ataukah di mana, harus ada rasa keberpihakan kita kepada kaum muslimin, ya. Kita membantu mereka sebisa kita. Kalau kita punya kemampuan diplomasi, ya lakukan itu. Kalau kita punya harta kemudian ada yang mengumpulkan donasi, lakukan itu. Minimal doakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan mereka, untuk keselamatan mereka, untuk kesabaran mereka, keteguhan mereka dalam Islam. Dan ini juga termasuk bentuk al-wala, loyalitas kita kepada mereka, ya, loyalitas kita kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in istansarukum fid dini fa 'alaikumun nasru illa 'ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Kemudian yang ketiga, hendaklah ia mencintai kaum muslimin sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, baik berupa kebaikan maupun menolak keburukan. Saat dia menyukai, dia mendapatkan kenyamanan, dia hendaknya juga suka kalau saudara se-Islamnya merasakan kenyamanan. Saat dia tidak suka disakiti, dia harus tidak suka juga ketika saudaranya disakiti. Memperlakukan orang lain dengan perlakuan yang sama dengan perlakuan terhadap dirinya. Ya, dia suka ABC bagi dirinya, maka dia juga harus menyukai ABC tersebut bagi orang lain yang juga beragama Islam. Ia wajib menasihati mereka, tidak menyembuhkan diri dan tidak dendam kepada mereka, kepada kaum muslimin. Ya, setidaknya ingatlah mereka bahwasanya mereka itu adalah saudara kita seagama. Apalagi kalau yang melakukan kezaliman atau katakanlah yang tidak menunaikan hak kita itu adalah orang-orang dekat kita sendiri, keluarga kita sendiri, ya. Suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, mereka lebih berhak untuk dimaafkan. Mereka lebih berhak, ya, untuk tidak kita dendam kepada mereka. Orang lain saja punya hak itu asalkan dia beragama Islam, apalagi keluarga sendiri. Dan bersikap baik kepada keluarga tentu lebih utama dibandingkan bersikap lain kepada
orang lain yang bukan keluarga. Makanya akan bersedekah kepada keluarga sendiri nilainya 2 kali lebih baik dibandingkan bersedekah kepada yang bukan keluarga. Ya, as-shadaqatu 'alal qarib shadaqatun wasilah, kata Nabi SAW. Bersedekah, berbagi kepada keluarga, kepada kerabat nilainya 2, pahalanya 2. Pahala pertama pahala sedekah, pahala kedua pahala menyambung silaturahmi. Ya, kan dengan berbagi silaturahmi kan juga bisa terjaga. Kalau kata orang sekarang apa? Biar silaturahmi nggak putus, pinjam dulu 100 ya. Bagilah, jangan pinjamlah ya. Ternyata juga bisa nyambung silaturahmi ya. Masya Allah. Itu udah jauh-jauh hari disabdakan Nabi SAW ya, 14 abad yang lalu. Orang kita baru sadar sekarang ya. Biar silaturahmi nggak putus, pinjam dulu 100. Pinjami dulu, bukan pinjam dulu, pinjami atau berikan dulu 100. Nah itu terkait dengan keluarga ya, yang juga sama-sama beragama Islam. Ahlussunnah berusaha berkumpul bersama mereka, bukan malah menghindari mereka, bukan malah berkonfrontasi dengan mereka, ya, berlawanan dengan mereka, berada di barisan yang bertentangan dengan mereka. Enggak, justru satu barisan ya dengan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan orang-orang yang menyuruh Rabbnya baik di pagi hari dan di waktu senja, dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'fu 'amman zalamaka." Maafkanlah ia yang menzalimimu. "Wasil man qata'aka." Sambunglah hubunganmu dengan ia yang memutusnya. "Wa ahsin man asa'a ilaika." Berbuat baiklah kepada dia yang berbuat buruk kepadamu. Wa qulil haqqa walau ala nafsik. Sampaikanlah kebenaran walaupun tidak menguntungkanmu, walaupun merugikanmu. Ya, subhanallah, ajaran yang sungguh luar biasa indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengajarkan kita untuk berlapang dada, ya, untuk bisa legowo terhadap kesalahan orang lain yang masih bisa ditoleransi, yang masih bisa ditolerir, apalagi kesalahan itu merupakan kesalahan keluarga-keluarga dekat kita sendiri, yang mana bahkan mereka nggak sengaja, yang mana bahkan mereka tidak paham. Tentu mereka lebih berhak untuk diberikan maaf kita, ya, diberikan pemakluman dari kita, ya. U'fu amman zalamaka, maafkanlah ia yang menzalimimu. Wasil man qata'aka, sambunglah hubunganmu dengan dia yang memutusnya. Wahsin ila man asa'a ilaika, dan bersikap baiklah kepada dia yang bersikap buruk kepadamu. Wa qulil haqqa walau ala nafsika, ya, dan sampaikanlah kebenaran walaupun tidak menguntungkanmu, walaupun merugikanmu, ya. Sebagian orang kalau dia sudah tahu yang benar, ya, dan dia anggap kalau dia sampaikan yang benar itu akan merugikannya, dia nggak jadi sampaikan. Ya, harusnya jangan begitu. Sampaikanlah walaupun merugikan diri sendiri, ya. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Salah seorang di antara kamu tidaklah dikatakan beriman hingga dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri, dalam perkara-perkara yang baik saja tentunya, ya. Di sini Nabi SAW menafikan keimanan dari kita-kita yang belum bisa mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri. Tapi yang dinafikan oleh Nabi SAW di sini bukan keseluruhan iman, tapi kesempurnaan iman. Jadi penafian, peniadaan dalam bahasa Arab itu ada dua. Nafyus sihah, nafyul kamal. Menafikan keabsahan secara mutlak, akhirnya artinya jadi benar-benar hilang total. Yang kedua nafyul kamal, peniadaan kesempurnaan.
Artinya tidak sempurna begitu, tapi masih ada. Contoh dalam hal ini, sabda Rasulullah SAW, la salata illa bi tuhur. Ya, tidak ada solat kecuali dengan toharoh. Tidak ada solat. Nabi SAW menafikan. Tidak ada solat kecuali dengan toharoh, dengan bersuci. Bersuci itu bisa wudu, bisa tayammum. Orang solatnya bagus, menghadap kiblat, sudah masuk waktu, khusyuk, tapi nggak toharoh. Solatnya hukumnya sah apa nggak sah? Nggak sah. Seakan-akan solat itu tidak ada sama sekali. Makanya dia harus ulangi solatnya. Ini namanya nafyus sihah, meniadakan keabsahan secara mutlak. Adapun yang kedua, nafyul kamal, contohnya la salata bihadratit ta'am. Tidak ada solat ketika makanan sudah siap disajikan. Ya, sudah siap dihidangkan. Nah, kalau orang mau sholat, kemudian makanan udah ready di sampingnya, dia nekat sholat, sholat dulu aja. Habis sholat barulah kita makan. Pertanyaannya, dia sholatnya itu sah atau tidak sah? Sah, tapi bisa jadi tidak sempurna karena pikirannya teringat terus kemana? Ke makanan, ya. Mana asapnya ngebul lagi tuh. Wangi banget, waduh. Tambah-tambah lah, itu nggak khusyuk sholatnya, ya. Tapi kalau dia sholat, sah sholatnya. Kalau tidak sempurna, ya nggak sempurna. Ya, makanya ntar dibagi-bagi itu sebelum komat, ya. Snacknya itu, takutnya dia kepikiran, ya. Isinya apa itu? Kayaknya kok enak sekali gitu ya. Bagi-bagi lu aja, komannya tunda sebentar, nggak apa-apa. Nah, ini dua jenis penafian, nafyus sihah dan nafyul kamal. Nah, yang ada di hadis kita ini sekarang, la yu'minu ahadukum, tergolong yang kedua, nafyul kamal, meniadakan kesempurnaan. Jadi kalau diterjemah hasilnya gimana? Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu. Ya. Karena kalau kita pahami penafian di sini adalah nafyus sihah, peniadaan keabsahan yang artinya hilang semuanya. Wah, nyaris nggak ada di antara kita yang punya iman ini. Bisa-bisa kita nauzubillahi min dzalik, habis imannya semuanya. Mari coba sekarang yang sudah bisa mencintai saudaranya lebih cinta daripada dirinya sendiri. Nggak ada, ya. Parkir aja cari yang paling enak, ya kan? Ya, dibandingkan orang lain, ya. Sapa juga yang paling adem begitu kan dibandingkan orang lain. Foto-foto adem di sini adem nih enak nih, gitu kan? Nggak, jarang sekali, ya. Lebih mendahulukan diri sendiri terus kan kita masih, ya, sampai sekarang. Nah, kalau di sini dikatakan nafyunya nafyus sihah, peniadaan yang bersifat keseluruhan, habis iman kita semuanya, ya. Nah, maka di sini nafyunya adalah nafyul kamal, peniadaan kesempurnaan. Sehingga kalau diterjemah jadinya hasilnya tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sampai mencintai saudaranya apa-apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri dalam perkara kebaikan, ya. Artinya apa? Kalau dia suka orang itu husnudzan sama dia, harusnya dia juga pandai husnudzan kepada orang lain. Kalau dia suka orang itu ramah kepada dia, harusnya dia juga pandai untuk ramah kepada orang lain. Jangan sampai punya standar yang beda. Orang dituntut baik sama dia, tapi dia nggak bisa bersikap baik kepada orang lain. Ini yang kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, tergolong sikap tatfif, tergolong sikap curang. Ya, kita kalau baca surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, ya, kita baca terjemahnya misalnya, itu yang kita pahami di dalam ayat itu langsung adalah ayat tersebut sedang berbicara tentang kecurangan mereka-mereka yang sedang apa? Transaksi, entah jual entah beli. Kalau dia lagi jual, ya, kalau dia lagi menimbang, dia ngurang-ngurangin. Kalau orang lain menimbangkan buat dia minta timbangannya dipenuhi, ya, bikin amat lah gitu, nggak boleh kurang. Ini kan tatfif, namanya curang. Ternyata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa tatfif atau sikap curang itu tidak hanya berlaku pada kegiatan transaksi jual beli saja. Bahkan kegiatan curang itu atau sikap curang itu juga bisa berlaku pada interaksi kita sehari-hari. Di antaranya orang yang seperti ini.
Dia pengen orang lain bersikap baik, ramah kepada dia, tapi dia nggak bisa ramah kepada orang lain. Dia pengen orang lain memaklumi dia, tapi dia susah sekali memaklumi orang lain. Ini juga tergolong tatfif. Ya, standarnya ganda. Dia pengen orang lain berhusnudzon kepada dia, tapi dia malah terus-terusan suudzon kepada orang lain. Ini juga termasuk tatfif yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, wailun lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang melakukan tatfif, yaitu kecurangan. Ya, ayat itu memang secara redaksional sedang berbicara tentang mereka-mereka yang curang dalam praktik jual beli. Tapi ayat itu tidak hanya berlaku di sana saja, tapi juga berlaku pada muamalah sehari-hari kita, interaksi sehari-hari kita. Kemudian yang keempat, tidak mengejek, melecehkan, mencari aib, tajassus, ya, tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain. Dan ghibah serta menyebarkan namimah. Namimah apa maknanya? Menyebarkan permusuhan, ya, terhadap kaum muslimin. Ini juga tidak boleh, ya. Ini kewajiban yang harus dilakukan seorang muslim ketika dia berwala kepada kaum muslimin. Hendaknya jangan menebarkan permusuhan, kebencian di antara sesama kaum muslimin, ya. Kalau ada orang melakukan kesalahan, kemudian masih bisa diberi uzur, masih bisa diberikan pemakluman, ya berikanlah pemakluman. Kan seorang muslim harusnya begitu ketika mendapati kesalahan pribadi orang lain yang juga sesama muslim. Ya, carilah berbagai macam uzur. Mungkin dia nggak sengaja, mungkin dia nggak tahu, mungkin dia lupa, mungkin. Kalau kita nggak mendapati satu alasan pun untuk memaklumi dia, ya kita pikirkan saja, mungkin dia punya alasan yang saya nggak tahu. Ya, mungkin dia punya alasan yang saya tidak tahu. Kita mendapati saudara kita minum pakai tangan kiri misalnya, ya. Pertama yang harus kita lakukan selain mengingatkannya nanti adalah husnudzon dulu, carikan alasan dulu. Mungkin dia nggak sengaja, mungkin dia lupa, mungkin dia nggak tahu, mungkin. Kayaknya nggak lupa deh, kayaknya nggak tahu deh, tahu dia hukumnya, ya. Kayaknya nggak sengaja kayaknya itu dia, ya, sadar penuh. Ya terakhir paling minimal itu kita maklumi barangkali dia punya alasan yang kita nggak tahu. Mungkin tangan kanannya sakit, ya. Dia nggak bisa pakai genggam, dia nggak bisa angkat tangan kanannya sehingga dia harus minum pakai tangan kiri. Bisa jadi kita nggak tahu, ya. Tapi nanti setelah selesai, setelah kita ketemu, ya kita ingatkan atau kita klarifikasi atau kita tabayunkan. Afwan, tadi kayaknya antum minum pakai tangan kiri, ya. Ya. Terus kemudian dia kan biasanya akan menjelaskan, ya, entah karena ini, itu dan lain sebagainya. Ya demikianlah sikap kita kepada seorang muslim, berusahalah untuk, ya, mencarikan alasan terlebih dahulu, ya. Kemudian yang kelima, melakukan apa yang menjadi hak-hak kaum muslimin seperti menjenguk yang sakit atau mengantar jenazah, mendoakan mereka, memohonkan ampunan untuk mereka, mengucapkan salam kepada mereka, tidak curang dalam bergaul. Ini tadi nih yang sempat kita singgung juga, tidak curang dalam bergaul dengan mereka, tidak memakan harta mereka dengan cara yang batil dan lain sebagainya, ya. Dan hak-hak muslim sangat banyak. Di antara hak muslim yang disebut oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, beliau SAW bersabda, hakul muslimi alal muslimi sittun, ya, seorang muslim, hak seorang muslim pada muslim yang lain itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi, kalau kau berjumpa dengannya ucapkanlah salam, ya. Wa idza da'aka fajibuhu, kalau dia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansah lahu, kalau dia minta nasihat, pertimbangan, saran dari kamu, berikan saran kamu, nasihatmu, pertimbanganmu. Wa idza atasa fahamidallaha fashammithu, kalau dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, ucapkanlah yarhamukallah, ya. Enggak usah malu, walaupun di tempat umum. Kita sama-sama orang Islam kok di sini, alhamdulillah. Ya, katakanlah mereka belum kenal sunnah, belum kenal manhaj, minimal mereka muslim, ya. Nggak usah ragu. Bahkan biasanya mereka juga akan senang, wih, ada yang paham juga ternyata, ya. Jadi kita berusaha memasyarakatkan hal ini, ya. Sebagaimana sekarang alhamdulillah kita senang begitu, ya. Ucapan qadarullah sudah cukup memasyarakat sekarang, ya. Ucapan qadarullah. Beberapa tahun silam belum, ya. Apa tuh qadarullah? Apalagi qadarullah wa masyafal, apa pula nih, ya. Nggak tahu orang. Tapi sekarang alhamdulillah banyak orang yang sudah paham, bahkan,
ya menggunakan ungkapan tersebut. Qadarullah, saya sudah berusaha tapi terlambat juga. Ya qadarullah, kita sudah berusaha tapi hilang juga dan lain sebagainya. Itu sudah banyak yang paham, alhamdulillah. Idza atasa fahamidallaha fashamminhu wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit maka tengoklah dia, jenguklah dia. Wa idza mata fatba'ahum. Kalau dia meninggal dunia maka hantarkanlah jenazahnya, ya, iringilah jenazahnya. Dan ini merupakan hak-hak muslim di antara muslim yang lain, yang mana hak-hak ini tidak dimiliki oleh mereka yang tidak beragama Islam, ya. Kalau ada 6 hal ini, ya, pada diri seorang yang tidak beragama Islam, maka kita tidak wajib melakukannya. Misalnya dia mengundang kita, ya, maka kita tidak perlu atau tidak wajib untuk memenuhi undangannya. Dia bersin mengucapkan alhamdulillah, ada ya? Ada, ya, orang-orang Nasoro biasanya begitu, ya. Waktu gempa di Jogja, ya, pada Allahu Akbar, Masya Allah, ya. Fitrah manusia, nggak bisa bohong, ya. Allahu Akbar, ya, yang mereka sebutkan, ya. Nggak mustahil juga bersin alhamdulillah, ya. Nggak usah diapa-apakan, ya. Jangan yarhamukallah, nggak boleh didoakan dengan rahmat, ya, nggak boleh doakan dengan rahmat, karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang mencurangi kami, maka dia bukan dari golongan kami. Taib, silakan dikumandangkan adzan. Taib, kita lanjutkan sedikit lagi. Kemudian hadis berikutnya, wah ini subhanallah, ini penting sekali, ini diketahui oleh para pedagang ini. La yabi'ur rajulu ala bai'i akhihi wa la yakhtubu ala khitbati akhihi. Tidak boleh seorang laki-laki menjual beli, menawar sesuatu yang lebih dulu dijual beli atau ditawar oleh saudaranya. Ya, udah jelas, ya, saudara kita sedang proses negosiasi dengan calon pembelinya. Tiba-tiba kita menyerobot datang, ini nggak boleh, ya, ini nggak boleh sampai selesai antara mereka. Atau memang proses tawar-menawar terbuka buat semua, ya, tawar-menawar terbuka buat semua, itu nggak masalah, ya. Misalnya di pelelangan, itu nggak masalah. Tapi kalau jelas-jelas kita tahu saudara kita sedang dalam proses negosiasi jual beli, maka kita nggak boleh masuk menyela-nyela entah sebagai penjual entah sebagai pembeli, ya. Karena apa? Ini akan memunculkan ketidaksenangan pada diri saudara tersebut, ya, akan memunculkan kebencian, ya, pada diri saudara tersebut, dan kita tidak boleh memunculkan hal semacam ini dalam hati orang lain. Dan juga dalam hal ini Nabi SAW mengingatkan wala yakhtubu ala khitbati akhihi, dan tidak boleh seseorang melamar di atas lamaran saudaranya, ya. Udah tahu saudaranya sedang berproses dengan akhwat A misalnya, ya, kemudian dia tahu itu, betul-betul tahu, ya. Kemudian dia datang langsung ke orang tuanya juga sebagaimana kawannya tadi datang dengan membawa iming-iming bawaan ini dan itu, ya, supaya lamaran yang pertama dibatalkan dan dialihkan ke dia. Ini juga tidak boleh, ya, ini juga tidak boleh karena akan menimbulkan kebencian, menimbulkan permusuhan di antara hati sesama kaum muslimin, ya. Hal ini pernah terjadi secara tidak sengaja, ya, seorang kawan nyerobot gitu, ya, atau nikung lamaran kawannya, tapi dia nggak tahu kalau kawannya itu juga udah ngelamar. Qadarullah, yang salah di sini berarti posisinya adalah orang tua si perempuan, ya, sudah jelas dalam posisi proses dengan seorang ikhwan, kok ya nerima lagi lamaran dari ikhwan yang lain, ya. Maka ikhwan yang pertama pada akhirnya tidak jadi menikah, yang jadi menikah ikhwan yang kedua, dan mereka sama-sama sahabatan. Dan ikhwan yang pertama ini bencinya luar biasa terhadap yang kedua. Padahal sekali lagi itu terjadi karena ketidaksengajaan, ketidaktahuan si ikhwan yang kedua ini. Bagaimana kalau terjadi secara sengaja, ya, secara diketahui, tentu lebih lagi. Keenam, tidak mencari-cari aib kesalahan kaum muslimin, dan kalau sampai menemukannya berarti itu amanah yang harus kita jaga, jangan disebar-sebarkan, ya. Kalau memang kita mendapati aib salah seorang saudara kita, jangan disebarkan, difoto, malah di-share di grup, apalagi jangan, ya. Kita sampaikan saja antara kita dengan dia. Kalau kita nggak berani, ya minta tolong sama orang yang bisa dimintai tolong, ya.
orang tuanya atau kakaknya atau ustadznya atau siapanya yang punya wibawa bagi atau di depan orang itu, ya. Kadang kan kita nggak berani menyampaikan langsung, maka kita sampaikan kepada orang yang bisa memerantarai, ya. Jangan malah disebarkan kepada orang-orang. Datang kepada kawan yang A, sebulan gini-gini lo, jangan ceritain ke orang lain. Datang lagi ke yang B, sebulan gini-gini lo, jangan ceritain sama orang-orang, ya. Datang lagi ke C, sampai semuanya digituin. Ya udah nyebar akhirnya, ya. Nah, kalau kita tahu aib orang itu secara tidak langsung itu amanah buat kita sebenarnya. Ya, amanah untuk tidak menyebarkannya. Dan beda antara menyebarkan dengan melaporkan itu beda, ya. Kalau melaporkan kepada pihak yang berwajib itu diperbolehkan. Ya, mendapati ada satu pelanggaran syariat, maka kita laporkan kepada yang berwajib atau berwenang, itu diperbolehkan dan tidak termasuk menyebarkan aib, ya, tidak termasuk menyebarkan aib. Yang ketujuh, bersatu padu dalam jamaah kaum muslimin berdasarkan akidah dan manhaj yang benar, sebagaimana dicontohkan oleh generasi salafun salih, itu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berpecah belah, selalu tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai, ya. Persatuan yang hakiki di atas akidah dan manhaj yang benar. Namun demikian, kalau kita mendapati kaum muslimin membutuhkan pertolongan, ya kita tolong, ya. Ada orang jelas-jelas ketabrak motor, naudzubillah min dzalik, jangan ditanya manhaj kamu apa gitu. Ya, ngajinya di mana? Sudah sunnah apa belum nih, ya? Oh belum nyunah, tinggalin aja, enggak gitu, ya. Dia butuh pertolongan, ya, ditolonglah dia, ya, sebagai saudara kaum muslimin. Bahkan di dalam hadis pun anjing saja kan ditolong, ya, anjing saja ditolong saat dia membutuhkan pertolongan dan diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum diakhirin mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Baik, sampai di sini kajian kita di kesempatan hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan amal saleh. Hadana Allah ayyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.